orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom, shalom, shalom. Damai, damai, damai sejahtera bagimu dari Tuhan Yesus, tempat yang maha tinggi. Saya percaya di hari yang baru ini semua kita sehat ya, kuat, sukacita, penuh pengharapan, dan pastinya bersemangat sekali. Hore! Masuk di minggu yang baru, hari Senin ini. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, saya menyapa yang ada di grup doa WhatsApp, Telegram, yang live streaming maupun nonton video ini di TikTok, YouTube, Facebook. Halo semuanya. Senang sekali ya, pasti kemarin Bapak Ibu ibadah di gerejanya di kota di mana engkau tinggal, pasti keren dan luar biasa. Kami pun juga mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, menyaksikan tentang keselamatan, dengar khotbah firman yang menguatkan, tentu semua itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang Tuhan beri dalam kebaktian kemarin, seperti kesembuhan, pertobatan, baptisan, kelepasan, dan salah satu hal yang juga videonya kemarin viral semalam, bahkan sampai hari ini naik terus video tayangan orang nonton, jadi berkat banget bagaimana setan itu menunjukkan dirinya lewat manifestasi saat ada di kolam pembaptisan, sampai merinding ketika Pastor hadapi itu. Inilah saya katakan selalu, kita dalam melayani Tuhan bukan hanya perlu knowledge saja atau pengetahuan saja, kita perlu namanya iman dan kuasa Tuhan, karena setan tidak takut dengan knowledge ataupun pengetahuan akademis kita atau sekedar teori. Setan hanya takut dengan kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan itu harus dihidupi dengan iman. Bagaimana kemarin ketika Pastor membaptis dan ternyata setannya mengamuk dan dia manifestasi, serem banget. Tapi kuasa Tuhan tidak meninggalkan orang yang beriman kepada Yesus, dan kuasa Tuhan lebih besar daripada semua kuasa kegelapan di dunia ini. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan disaksikan, kasih-Nya melepaskan. Puji syukur, dan hari ini saya saudara-saudara kembali bersyukur sama Tuhan supaya hidup yang Tuhan kasih kepada kita, Tuhan mau menuntun kita lebih dengan kita penuh penyerahan kepada Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan segala rencanamu dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati banget setiap Bapak Ibu sekalian yang terkasih yang menyaksikan ini. Dengarkan pujian penguatan, dengarkan firman yang Pastor baca di Bible, dan doa-doa, ada kesembuhan bagi setiap kita. Amin. Amin. Makasih buat tap-tap layarnya, di posting ulang, di share, di like. Terima kasih.
Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Yesusku, ajaib segala rancangan-Mu. Yesusku, heran perbuatanmu. Yesus sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Nya. Terjadilah. Oh, sungguh baik Tuhan. Dan kami rasakan saat ini kekuatan yang baru mengalir, menjamah, meneguhkan hati. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Yesusku, Tuhanku, heran perbuatanmu. Dengarkan ini Bapak Ibu. Yesus sanggup mengadakan segala yang kau perlukan menurut kehendak-Nya. Terjadilah. Mari Bapak Ibu sekalian, masing-masing kita masa teduh, bersyukur, bermazmur,
berkata-kata, berdoa kepada Tuhan, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan atas kita semua. Kita ada hari ini, kami ada Tuhan untuk menyembah, untuk bersyukur. Glory to God. Haleluya. Yesusku, ajaib segala rancangan-Mu. Yesusku, heran perbuatanmu. Yesus sanggup mengadakan segala yang kau perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah, oh, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Puji syukur, Tuhan Yesus baik, puji namanya. Setianya baru setiap hari, rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan. Puji Tuhan. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu terkasih, Pastor hari ini mengucapkan selamat ulang tahun ya bagi Bapak Ibu yang happy birthday hari ini. Dan puji Tuhan ada satu Bapak namanya Bapak Melki Pangimanan yang ke-58 tahun. Bapak ini adalah satu sosok pribadi yang setia. Rasanya sudah bertahun-tahun ikut live streaming ini. Saya menyapa Pak Melki, halo. Dengar ini silakan di komen responnya, kesan dan pesan akan pelayanan ini, dan sudah berapa lamakah Bapak ikut live streaming setia, dan doa Pastor ini juga sama, setialah ikut Tuhan Yesus sampai waktunya tiba, Tuhan panggil kita pulang ke surga. Tetap setia, amin, tetap setia. Tetap setia. Ketik rame-rame, tetap setia. Hari ini saudara yang happy birthday, baik ulang tahun atau ulang tahun pernikahan, pasti ucapin selamat dan bahagia, sehat selalu dan panjang umur. Mana Jo? Ini suaranya orang-orang Manado Kote, karena Pak Melki Pangimanang ini orang Manado. Pernah ketemu, datang di Balikpapan, juga pernah Pastor juga datang ke Manado, dan beliau baik hati mau menemani. Puji Tuhan, orang-orang yang ada waktu menemani, melayani, puji Tuhan baik hati banget. Kemarin juga Pastor ada melayani di gereja-gereja, banyak yang temani, banyak yang baik hati, puji Tuhan. Artinya mereka baik hati, selalu mau memberikan waktunya untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Hidup selalu bersyukur. Bersyukurlah karena Tuhan Yesus itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Makasih di Manado, wah banyak sekali yang hadir menyapa. Terus mau bersaudara ya.
Ini pujian tentang bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Puji Tuhan, selalu bersyukur yuk. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia banget. Tuhan Yesus, terima kasih. Marilah kita selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dia Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari selalu bersyukur. Mari orang semua bersyukur yuk. Selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Tuhan Yesus setia, dan saya merasakan demikian pun Anda semuanya. Kesetiaan Tuhan Yesus abadi, kekal selama-lamanya. Makasih buat responnya, sudah diposting ulang live ini. Makasih di TikTok sudah tap-tap layarnya. Seru banget meramaikan live ini. Banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus dan merasakan kasih-Nya. Yuk bersyukur bersama-sama. Mari selalu bersyukur, ajak yang lain. Mari selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dia Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dia Tuhan Yesus yang setia banget. Glory, 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 glory to God. Tuhan Yesus selalu setia. Tuhan Yesus amat setia. Maka setiap kita hari ini yang lihat ini,
yang sama-sama merasakan kesetiaan Tuhan. Kita juga belajar yuk tetap setia. Happy birthday semuanya yang ulang tahun di hari ini, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pujian-pujian tadi itu sangat menguatkan saya dan tentu kita semua yang boleh mendengarkannya. Selama yang namanya bumi ini masih ada, hukum tabur tuai itu akan tetap ada. Oleh sebabnya, Bapak Ibu terkasih, hari ini saya menyampaikan satu renungan tentang tabur tuai. Kiranya semua kita yang mendengar ini boleh mendapatkan berkat rema penguatan dari firman Tuhan. Di mana? Di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda firman Tuhan yang pertama, saya ajak Bapak Ibu membuka dari kitab Kejadian, pasal 8, ayat yang ke-22. Puji Tuhan. Makasih pelayanannya memberkati, pujiannya menguatkan. Terima kasih Bapak Ibu juga hadir di live ini, apalagi sampai mengajak yang lain, share, posting ulang, membagikan di grup WhatsApp, di Facebook, link tautannya di mana saja, itu juga ikut meramaikan. Pastor juga happy, senang. Saudara yang tap-tap layar di TikTok juga, terima kasih. Ini juga menambah keseruan. Lebih banyak orang-orang yang tahu live streaming ini, sehingga mereka boleh mendapatkan mengalami, merasakan bagaimana urapan Roh Kudus boleh menjamah mereka lewat doa-doa yang disampaikan. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 22. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis dan kita menyimaknya dan mengaminkan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi ada siang, ada malam, ada kemarau, ada hujan, ada dingin, ada panas, ada kebaikan, ada kejahatan, ada gelap, ada terang, ada tabur, ada tuai. Marilah kita menjadi orang percaya, anak Tuhan Yesus khususnya, orang yang suka menabur. Ya. Orang yang suka menabur itu disebut, Alkitab berkata, mereka orang yang murah hati. Dan kesukaannya orang yang murah hati itu pasti bukan membenci, ya, pasti bukan dendam, pasti bukan jahatin orang, melainkan kesukaan orang yang murah hati adalah dia senang berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada dirinya sendiri, ya kan? Karena ada orang yang suka nyakitin diri sendiri. Mana ada pastor? Ada. Mau tahu? Kalau kamu benci orang dan engkau biarkan tetap kebencian dalam hatimu, itu kamu siksa dirimu sendiri. Ada juga orang yang pelit dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Dia itu untuk makan saja dia irit dibandingkan makan makanan yang berprotein, yang higienis, yang sehat. Dia memilih makan makanan yang penting murah gitu.
Murah ada yang bersih, tapi dia tidak peduli kebersihan, penting murah. Itu namanya pelit dengan diri sendiri. Ya, makannya mie instan terus, padahal secara kontinu, rutin itu tidak bagus buat lambung. Tapi karena murah, dia makan terus itu. Itu juga sama dengan menyiksa diri sendiri atau pelit dengan diri sendiri. Sampaikan ini Tuhan rindu setiap kita orang percaya hidup dalam kelimpahan berkat-Nya. Ya, kelimpahan berkat itu adalah orang yang bisa mengucap syukur. Nikmatnya orang yang bisa mengucap syukur itu sungguh sangat amat nyaman. Hidup yang bersyukur adalah hidup yang menerima apa adanya yang Tuhan kasih. Dan dengan cara itu kita meluputkan diri dari namanya serakah, rakus, ambisi yang membuat kita tergoda melakukan hal-hal yang salah di luar daripada apa yang Tuhan firmankan. Dalam kitab Amsal pasal 11 ya, kita melihat ayat 17. Di sini firman Tuhan berkata, Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati, itu Tuhan berkata, kalau kita ini suka berbuat baik, ya, kita disebut murah hati. Ketika rame-rame, orang murah hati, orang murah hati, orang murah hati. Siapa itu? Saya. Kalau saudara hari baru dengar, biarkan hidupmu menjadi pribadi dikenal orang murah hati, orang murah hati, orang murah hati, ya. Nah, orang yang murah hati kata Amsal 11 ayat 17 itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya, kita sudah tahu dengar tadi bersama-sama ada orang yang pelit dengan diri sendiri. Dan kalau orang itu sama diri sendiri pelit, itu sudah besar kemungkinan sama orang lain sesama lebih pelit lagi. Ya, nah di sini firman Tuhan berkata apa? Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dia menabur hal yang baik untuk diri sendiri. Contoh misalnya, saudara sudah tahu ini tidak baik, lalu engkau terus lakukan, itu sama dengan engkau menabung yang tidak baik. Demikian pun juga pola hidup tidak sehat, engkau terus hidupin, engkau sedang invest penyakit. Maka kalau saudara ada berkat, tidak ada salahnya membeli misalnya alat kesehatan, atau misalnya vitamin, atau misalnya saudara-saudara hidup sehat. Itu kita menabur dan kita akan menuai namanya investasi kesehatan di masa yang akan datang. Jadi kalau saudara hari ini dikit-dikit malas, dikit-dikit PW, dikit-dikit mager, hati-hati. Ya masih muda, kalau masuk umur 50, itu biasanya menjadi konflik internal dalam tubuhnya, penyakit dan sebagainya. Tapi kalau sejak muda kita sudah jaga kesehatan, jaga pola hidup, jaga makanan, nanti waktu kita sudah masuk umur 50, kita menuai apa? Tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Ya, jangan pelit dengan diri sendiri. Bagian B, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah jadi kalau saudara-saudara pelit sendiri, Alkitab berkata apa? Mengingatkan, kau itu menyiksa badanmu sendiri. Kalau harus makan makanan protein,
makanlah makanan berprotein. Saya pernah lihat video TikTok itu atau di medsos atau di Facebook atau YouTube itu ada, entahlah ini mungkin hanya sebuah kontennya, dia bilang 1 tahun makan nasi sama kecap bisa beli motor. Ya, lalu ditambah lagi 5 tahun ya makan nasi sama kecap ya bisa beli mobil. Lalu dikasih di video konten itu 10 tahun makan nasi sama kecap bisa beli rumah. Ya, itu just konten, tapi sebetulnya juga kita kan hidup bukan hanya untuk mau beli motor, beli mobil, beli rumah, tidak. Kita hidup ini mau sehat. Ya, janganlah pelit-pelit dengan diri sendiri. Nanti kalau misalnya punya motor, punya mobil, atau punya rumah, toto karena makan nggak dijaga, demi irit-irit, sakit, saya mau tanya, siapa yang bisa nanti pakai, jalankan motor, mobil, pakai huni rumah itu? Kan sayang. Mending kita hidup sehat, Tuhan kasih kita umur panjang, puji Tuhan, syukuri apa yang ada, nikmati dengan ucapan syukur. Itu adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian tentu dengan diri sendiri, supaya menjadi pribadi yang suka menabur berkat kepada sesama. Berkat itu bagi saya tidak selalu uang, tapi juga saya menjadi pribadi, saya ajak saudara, suka menjadi penabur doa. Karena doa itu juga adalah berkat. Ucapan-ucapan positif, kata-kata kalimat membangun, itu juga menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Jangan engkau mengucapkan kata-kata yang membuat orang siak atau tersandung oleh karena perkataanmu. Hendaklah setiap kata-kata yang keluar dari hidup kita, kata-kata yang membangun. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, dalam kitab suci kita maju sekarang, Amsal pasal 11 ayat yang ke-25. Pastor baca ya. Amsal pasal 11 ayat yang ke-25. Di sini kita diajar jadi orang itu harus tidak boleh pelit. Ya. Apa kata firman Tuhan? Amsal 25. Ini saya bacakannya, ada tertulis, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jadi kalau seseorang itu dia banyak berbuat baik, tidak ada orang miskin karena berbuat baik. Yang ada banyak orang susah karena bikin jahat. Ya, setialah berbuat baik, engkau akan menuai. Ya. Ada orang yang suka berbuat baik gitu, rajin ibadah. Tuhan angkat dia karena Tuhan janji, firman-Nya Tuhan genapin. Lalu akhirnya dia punya satu kios. Kiosnya pun diberkati. Ya. Makin diberkati, rame. Akhirnya hari Minggu dia tidak masuk gereja, tidak datang berbakti di rumah Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk puji Tuhan, untuk bersyukur. Lalu terjadi 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Akhirnya dikunjungilah di kiosnya oleh hamba Tuhan, mengingatkan, ayo Bapak, Ibu, Kakak, lama ndak ke gereja,
Dulu tahun lalu rajin, kita kenal suka berbuat baik, ya suka menolong. Kok sekarang ini ada kios, tidak masuk gereja? Ayo, jangan sampai tinggalkan Tuhan, ibadah hanya gara-gara kesibukan, apalagi hari Minggu, hari ibadah. Tapi apa jawabnya? Pak Pendeta, Pak Pastor, Tuhan sudah kasih kita kios. Kalau kita tidak jaga baik-baik, nanti siapa yang jaga? Kalau kita ke gereja, buka kios, siapa yang tungguin? Nah loh, bingung juga sih ya. Yang kasih masukan itu, ya juga ya. Tapi kembali bahwa ketika hati kita tidak ada rasa puas, maka tidak ada rasa puas membuat seseorang menjadi lupa bersyukur. Padahal Alkitab berkata Tuhan ajar kita di setiap hati nurani kita, bahwa 7 hari Tuhan kasih, 6 hari engkau bekerja, 1 hari sabat. Kenapa masih engkau comot juga? 6 hari kurangkah? Sampai 1 hari Tuhan minta kita mau ambil semua. Bapak Ibu terkasih, mari jadi orang yang bersyukur. Waktu belum punya, bersyukur. Waktu sudah punya banyak, banyakin bersyukur. Karena orang yang sudah punya banyak, punya tantangan yang berbeda. Orang yang belum punya tantangan yang berbeda. Tapi apapun semua itu, hendaklah setiap orang percaya, anak Tuhan Yesus, orang Kristen, menjadi orang yang suka menabur yang baik. Ya, karena orang yang suka menabur itu adalah orang yang banyak diberi berkat. Itu tercatat dalam Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Berikutnya, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Artinya apa? Orang yang suka bermurah hati, orang yang suka menabur kebaikan, mereka tidak kekurangan hal yang baik. Ingatlah bahwa apa yang kau tabur akan engkau tuai. Kalau engkau menabur yang baik, engkau pasti menuai yang baik. Kalau engkau menabur angin, engkau akan menuai badai. Kalau engkau menabur sesuatu yang buruk, engkau akan menuai hasil dari apa yang kau tabur. Apabila saudara-saudara suka memberi orang makan, engkau akan juga diberi makan. Bahkan Tuhan bilang kelimpahan. Engkau yang suka memberikan orang air minum, seperti tercatat di dalam, saudara bisa catat ya, atau saudara bisa ketik di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 42. Di sini Tuhan katakan bahwa siapa yang memberikan 1 gelas saja air sejuk kepada seseorang yang membutuhkan, maka mereka tidak akan kehilangan upahnya. Pelayanan air minum atau air bersih, atau sekarang yang viral healing water, air doa, ini jadi manfaat yang banyak. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang, kau kasih saja dengan tulus 1 gelas air sejuk kepada orang membutuhkan, kau tidak kehilangan upah. Puji Tuhan, di tempat di mana pastor melayani, Tuhan kasih anugerah, karunia, hikmat, membuat sarana air bersih. Ya, kita doakan, dan puji Tuhan ternyata selama bertahun-tahun ini banyak manfaat yang dialami, khususnya orang-orang sakit. Kanker nihil, leukemia sembuh, tumor hilang, sakit alergi kulit, gangguan pada darah, virus yang sudah 20 tahun
tinggal dalam tubuh itu bisa menjadi tidak terdeteksi. Dan banyak kalau pastor ngomong sampai siang ini tidak habis kesaksian bagaimana firman yang saya amalkan ini terjadi benar-benar. Saya dorong saudara sekalian, jadilah pribadi yang suka memberi, ya. Dimanapun engkau beribadah, di mana gereja itu gereja yang benar, mengajar yang benar, bukan hanya bicara soal uang, engkau pasti peka, ya. Tapi gereja yang benar, membangun rohani jemaat, lalu di sana ada keperluan dan Tuhan gerakkan, saudara jangan pelit, taburlah. Hal ini mungkin sudah biasa didengar oleh rekan hamba Tuhan, gembala, pastor, ataupun jemaat. Tapi ada hal yang saya mau sampaikan ini, hal yang mungkin jarang dengar. Apa itu? Begini, kalau selama ini kita hanya suruh jemaat menabur, itu sudah umum. Kesempatan ini saya mau sampaikan, mari gereja atau hamba Tuhan juga hendaklah menjadi penabur. Jangan hanya pemberita atau pengajak untuk menabur ke gereja atau ke pelayanan, tapi dia sendiri atau gerejanya sendiri yang bahkan saya melihat banyak yang sudah besar, sudah megah-megah, tapi dia tidak terlihat atau tidak memberikan contoh untuk menabur. Contoh yang paling real saja, kalau ada di antara umatnya dalam penggembalaan di gereja itu yang sakit, harusnya gereja yang pertama-tama untuk datang membesuk, menolong, dan mendoakan. Kalau dia dalam hal butuh finansial, jangan pelit, jangan buat sistem-sistem yang birokrasinya rumit. Ini, itu. Kita ini pelayanan kasih, bukan birokrasi seperti pemerintah. Mesti surut ini, urus itu, urus ini, rujukan ini, BPJS aja pakai rujukan ini, itu. Tapi kadang-kadang dibantu. Kita ini hamba Tuhan, gereja itu seperti bengkel, gereja itu seperti rumah sakit, gereja itu seperti ruang rawat inap. Orang-orang yang kita layani bukan hanya kita meminta dia untuk lakukan firman, bukan hanya meminta dia untuk menjadi penabur, pendukung pelayanan atau pekerjaan Tuhan, tapi kita juga mau menjadi pengayom setiap mereka. Wah, kalau ini terjadi dalam setiap gereja, tidak ada jemaat yang miskin, tidak ada jemaat yang susah. Saya bukan gembala. Hari Minggu pun saya tidak fokus dalam penggembalaan. Tetapi kalau ada orang-orang yang saya tahu, yang saya pernah layani, susah, saya pasti bantu. Meskipun saya bukan gembalanya. Apalagi Anda, saudara-saudara yang disebut Bapak Gembala, Ibu Gembala. Apakah tidak ada panggilan, alarm di hati kita untuk peduli dengan domba-domba yang Tuhan percayakan ini? Saya sampaikan kepada setiap orang dan juga di sini, siapapun yang saudara pernah saya layani dan engkau ada keperluan, ya tentu dalam skop saya bicara Balikpapan saja dah. Saya bukan Superman yang bisa menjangkau semuanya. Awal-awal iya saya lakukan, tapi sepanjang kesini tidak kepegang, ya. Dan juga saya melihat ada motif-motif juga yang modus-modus yang dibuat-buat. Akhirnya saya memilih ya sudah di Balikpapan. Kalau saudara-saudara di Balikpapan engkau betul-betul susah, tidak ada beras, tidak ada makanan, kau datang ke saya. Saya bukan Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya akan memberkatimu. Paling tidak saya kasih kau beras supaya kau tidak kelaparan. Sekalipun kau bukan jemaat, memang kami tidak ada penggembalaan,
sekalipun kau bukan orang Kristen, sekalipun kau nggak seagama dengan saya, karena Tuhanku mengajar saya berbuat baik bukan kepada hanya seagamaku, bukan hanya kepada seimanku, tetapi kepada semua orang. Ajaran kasih itu tentang semua orang. Kasihilah Tuhan. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Jadi objek kita mengasihi itu adalah manusia semua, tidak pandang suku, bahasa, agama, kita mau mengasihi semua. Siapa yang kurang, kalau kita ketemu, berkati dia. Dan Alkitab berkata, siapa yang banyak memberi berkat kepada sesamanya, Tuhan berjanji dan tidak pakai utang akan diberikan kelimpahan. Dan saya merasakan hari ini benar-benar pelayanan yang Tuhan percayakan saya lakukan ini penuh dengan kelimpahan. Jangan iri, Bapak Ibu. Cukup lakukan apa yang firman Tuhan lakukan, ajarkan, sampaikan. Maka berkat kelimpahan itu akan datang dalam kehidupan kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang dengar ini, dan engkau juga praktekkan firman yang saya sharingkan ini, maka saudara akan didatangi namanya kelimpahan. Ada orang yang banyak memberi, tapi semakin berlimpah-limpah. Ada orang yang pelit, kikir, tapi selalu kekurangan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tercatat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Di sini adalah khotbah Tuhan Yesus saat ada di bukit. Dikatakan Matius 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji syukur, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk menabur di dalam roh. Menjadi berkat itu menabur dalam roh. Menolong orang susah, menabur dalam roh. Berdoa, menabur dalam roh. Ibadah, menabur dalam roh. Tapi kalau saudara pelit, kikir, dendam, benci, jutek, judes, itu saudara menabur dalam daging. Kalau kau coba-coba benci, kau pelihara benci, nanti kau akan menuai apa? Kepahitan. Saya rindu sekali beberapa ayat dari kitab Galatia ini, ya, kita baca untuk menuntun kita day by day hidup di dalam menabur, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam suka membantu, dan juga kita paham betul bahwa kita mau selalu menabur dalam roh. Kalau kita misalnya tidak itu, kita tidak menabur dalam roh, hanya dua. Tadi kan gelap terang, siang malam, jahat baik. Kalau saudara tidak menabur dalam roh, maka engkau sedang menabur dalam kedagingan. Dan barang siapa yang menabur dalam kedagingan, mereka akan menuai kebinasaan. Barang siapa yang menabur setia di dalam roh, mereka akan menuai hidup yang kekal. Galatia pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Puji syukur, puji Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 8 sampai 10. Sebetulnya saya melihat banyak sekali banyak sekali saudara yang sudah punya hati menabur. Contoh saya lihat saja, saya sampaikan renungan ini, berapa banyak orang yang memberkati dengan gift, stars, stiker. Terima kasih, tingkatkan, ajarkan orang lain. Dan kalau ini merata, setiap orang percaya yang dengar renungan ini
mereka tidak pelit, mereka kecanduan berbuat baik. Gereja-gereja juga peduli kepada orang-orang miskin di sekitarnya, khususnya jemaatnya. Itu yang pertama dulu lah. Kalau jemaat sudah terpenuhi, lalu keluar dia menjadi berkat eklesia, membawa terang kepada kegelapan. Itu keren sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau selama ini gereja yang menjadi fokus menabur, bagaimana kalau hari-hari ini gereja yang menjadi fokus adalah jemaatnya, mereka tabur. Wow, punya nggak visi? Ya, saya tantang nih, saya ajak nih, saya kasih pencerahan nih. Visi tahun ini bagaimana kalau tidak ada seorang pun jemaat yang kita gembalakan atau saudara gembalakan, Pak Gembala, Ibu Gembala, tidak ada seorang pun yang miskin. Wih, keren sekali ya. Ya. Kalau ada yang kurang, gereja take over. Wih, keren sekali. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya sampaikan ini, saya bukan hanya ngomong bos, saya juga lakukan. Ya, setiap hari hidupku ini oleh anugerah Tuhan, Tuhan mampukan saya selalu memberi, selalu berbagi, selalu berbuat baik. Dan saya rasa ketika sharing hal ini akan powerful banget karena banyak di antara saudara yang akan menerima sebuah sharing yang namanya ada impartasi. Karena apa yang saya sharingkan ini betul-betul saya udah alami apa yang Tuhan katakan. Ya, oleh sebab itu saya baca ayat-ayat ini lalu kita akan berdoa. Galatia pasal 6 ayat 8 sampai 10 ada tertulis firman Tuhan Yesus. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya. Ingat kata firman Tuhan tadi Kejadian pasal 8, selama bumi masih ada, hukum tabur tuai akan tetap ada. Nah sekarang katakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Keren banget kan? Ayo, saya mau tanya, siapa setelah dengar ini rindu hidupnya, sisa anugerah Tuhan kasih hidup ini, kita menabur di dalam roh. Kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Saya ingatkan kembali, saya firman Tuhan, janganlah andi jemu-jemu berbuat baik. Ketik rame-rame nama saudara. Janganlah saya, namamu siapa? Janganlah saya jemu-jemu berbuat baik. Ingatkan diri sendiri, karena berbuat baik itu seperti kita masuk dalam pagar perlindungan Tuhan Yesus. Dari apa? Dari keserakahan. Jadi janganlah jemu-jemu kita berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ingat, apa yang kau tabur akan kita tuai. Kalau engkau bisa memberkati orang miskin, maka engkau akan menuai kelimpahan. Engkau akan menuai kebahagiaan. Lihat wajah orang miskin, orang susah, orang sakit yang kau tolong, engkau berkati, engkau santuni, engkau kasih dia support finansial. Senyum bahagianya itu akan menjadi sebuah rahmat, syukur, dan satu emosi dalam jiwa yang mendorong kita menjadi satu kecanduan untuk melihat, merasakan arti sebuah kebahagiaan yang nilainya lebih daripada benda-benda yang kita bisa beli.
apabila sudah datang waktunya. Saya punya impian dan kerinduan waktu saya berpulang ke surga. Saya menuai mahkota kebahagiaan. Biarpun saya hari ini sebagai hamba Tuhan nggak sekolah tinggi, pelayanan sederhana, saya punya kerinduan Tuhan waktu saya pulang ke surga. Saya menjadi anak-Mu Tuhan, yang bermurah hati. Saya nggak mau pelit Tuhan, apalagi dengki, nggak mau Tuhan. Ada yang salah sama saya, bikin salah, saya harus mintakan pengampunan buat dia dan saya harus mengampuni. Saya mau banyak hal, tapi waktu juga saya harus selesai. Saya baca Galatia 6, 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi yang pertama kepada kawan-kawan seiman. Yang paling pertama juga adalah tentu keluarga, lalu kawan-kawan seiman, lalu lingkungan masyarakat sekitar kita, lalu kepada semua orang. Jadi tak terbatas, jangan pilih-pilih. Ya, jangan sampai kita tebang pilih untuk berbuat baik. Oh, keluargaku, sinodeku, aku, timku. Oke. Tapi kepada semua orang hendaklah kita bermurah hati. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Let's pray. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu dan kami siap masuk di hari yang baru dengan diperlengkapi firman-Mu, dan firman ini menjadi pelita dalam langkah kami, menjadi pedang roh dalam kami menang dalam setiap situasi, dan kami percaya firman ini adalah kebenaran yang membuat kami merdeka dari sakit penyakit, dari dosa, dari ikatan pelit, dari ikatan egois, dari ikatan hidup yang tidak memuliakan Tuhan Yesus. Firman ini membawa kami sukacita, dan di dalam sukacita kami mengalami kemenangan dan sorak-sorai. Saya berdoa bagi saudara sekalian yang sudah dengar firman Tuhan, angkat tanganmu. Kalau engkau sedang lemah, ada kekuatan, dan saat ini terjadi. Angkat tanganmu kalau engkau sedang sakit, mengalir kesembuhan saat ini. Dalam nama Yesus, dan terjadi. Karena firman yang kau dengar membuat imanmu menyala. Yang sedih hati, yang susah, yang berkata sebelumnya, saya tidak mampu, engkau kuat. Be strong, engkau mampu. Dalam nama Yesus. Wow. Firman tersampaikan, kuasa Tuhan mengalir, urapan hikmat Tuhan menyertai setiap kita. Diberkati oleh firman Tuhan, bersama saya mengatakan, amin, amin, amin. Puji syukur, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya serahkan ajak kita berkat untuk air minum dan minyak. Bapak Ibu bisa angkat seperti ini, ya. Kalau misalnya engkau mau tumpang tangan di satu kardus air minum atau satu tandon. Saya bicara ini sesuai dengan kesaksian dan pengalaman real yang terjadi di live stream ini. Kalau itu saudara, tumpangkan tanganmu saja, karena tidak mungkin tanganmu kuat mengangkat tandon. Baik,
Bapak Ibu terkasih, baik engkau tumpahkan tangan atau engkau angkat air minum dan minyak ini, saya berdoa diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air minum ini diberkati, minyak ini diberkati. Pakailah untuk kesaksian, pakailah untuk kesehatanmu, pakailah untuk memberitakan Yesus Sang Penyembuh. Pakailah untuk berbuat baik, dan tanda-tanda keajaiban Tuhan menyertai segala perbuatan baikmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau minum dan jadi berkat bagi setiap kita. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih, puji syukur dengan tangan yang terangkat. Masuklah di hari yang baru, hari yang penuh dengan kesaksian, hari yang akan kita masuk bersama-sama dengan murah hati. Kita akan lewati sepanjang hari ini dan menjadi berkat. Hari yang dimana Bapak Ibu sekalian mendapatkan berkat kesehatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan Yesus. Dan juga hari dimana Bapak Ibu sekalian menjadi saksi Kristus bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Juru Selamat, pengampun dosa, dan memberikan hidup yang baru di bumi maupun di sorga kelak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.